Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Peperangan Diponegoro. Saya Adinda Rizky Amalia. Saya Alika Dia Prameswari. Saya Rifka Aulia Meilani. Jangan lupa simak terus video kita dan selamat menonton. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Pengaruh kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Daendels semakin ketara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta. Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Residen Yogyakarta John Kier Anthony Hendrik Smitherd banyak mencampuri urusan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda dan akhirnya memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smitherd memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Pembangunan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Mutilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan pihak Belanda, Jenderal Hendrik de Kock, menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar dikomunikasi dan pergerakan Belanda lancar. Strategi ini berhasil memecah pasukan lawan. Pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap, menyusul Pangeran Mangkubumi dan Panglima Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Pada 28 Maret 1830, Belanda menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Lalu, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Lalu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Akibat dari Perang Diponegoro ini, penduduk Jawa tewas mencapai 200.000 jiwa. Pihak Belanda yang tewas adalah 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Dan pada akhirnya, Belanda menguasai Pulau Jawa. Gimana video kita tentang peperangan Diponegoro? Jangan lupa catat informasi baru yang kalian dapatkan ya. Bye-bye!